Hai, apa kabar anda semua? Ya, pernah tak anda mendengar perkataan, dia ni punya hasad dengki, dia ni hati busuk, dia ni kuat cemburu. Ya, ini kita biasa dengar ya. Apa sebenarnya ya? Apa itu hasad? Apa saja sebab-sebabnya terjadinya hasad? Hasad bererti iri hati ataupun dengki. Jadi, lalu bagaimana caranya menghadapi orang yang hasad dengki? Ya, kalau kita melihat dari sisi pengertian hasad sebenarnya lebih dari sekadar iri hati ataupun dengki, ya, ataupun busuk hati. Ya, itu dia. Aku ingin berkongsi cerita tentang sifat manusia yang tersebut. Mudah-mudahan kita tidak begitu dan teman-teman kita juga tidak begitu ya. Ya, jadi apakah pengertian hasad yang sebenarnya, larangan hasad, sifat manusia saat hasad, tingkat hasad, cara menghadapi dampak jelek ataupun buruk orang yang hasad, sebabnya terjadi hasad ya. Ya, menurut pengertian setengah-setengah ulama ya, hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Ya, nikmat ini boleh berupa nikmat harta, kedudukan, ilmu dan lain-lain ya. Ya, ada juga setengah-setengah ulama berpendapat hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadkan. Ya, itu dia. Ya, Rasulullah pernah bersabda ya, pernah berpesan, janganlah kalian saling hasad ataupun dengki ya, mendengki ya. Janganlah saling menyakiti dalam jual beli dan apa saja. Janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi ya, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya kerana ia tidak boleh berbuat zalim ya, melontarkan, berdusta dan menghina yang lain. Ya, kata orang takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dada 3 kali. Cukuplah seorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atau atas muslim lainnya itu haram ya darahnya, jadi hartanya dan kehormatannya. Jadi kita ni jauhkanlah daripada ada perasaan hasad dengki ya. Ini tidak begitu bagus sekali ya. Ada energi yang negatif dalam diri kita kalau kita punya sifat yang tersebut ya. Ya, sifat manusia saat hasad ya. Hasad itu sifatnya manusiawi. Setiap orang pasti punya rasa tidak suka jika ada orang yang sama dengannya, melebihi dirinya dari sisi keutamaan. Jadi begini ya, ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasad. Ya, maksudnya dengki lah ya. Ya, berbuat melampau batas dengan perkataan ataupun perbuatan. Inilah hasad yang tercela ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang ya, ada yang hasad pada orang lain namun ia tidak menjalankan, kata orang, konsekuensi dari hasadnya tersebut ya, di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatannya. Jadi kata orang, Al-Hasan Al-Basri berpandangan bahawa hal ini tidaklah begitu berdosa tapi tidak digalakkan ya. Jadi ada yang hasad yang tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Bahkan ia berusaha agar memperolehi kemuliaan. Semisalnya ia berharap boleh sama dengan yang punya nikmat tersebut. Hal ini kata orang menjadi dua, iaitu dalam urusan dunia dan urusan agama ya. Jika kemudian yang dimaksudkan hanyalah urusan dunia, tidak ada kebaikan di dalamnya,
Contohnya adalah keadaan seseorang yang ingin, ya, seperti kata orang seperti Qarun, ya. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan Allah kepada Qarun. Jika kemudian yang dimaksudkan ialah urusan agama, inilah yang baik, ya, inilah yang disebut ghibtah, ya. Ya, itu dia. Ya, jika dapati, ya, diri hasad, ya, dengki, ya, ia berusaha untuk menghapuskannya. Bahkan ia ingin berbuat baik pada orang yang ia hasad, ya. Ia mendoakan kebaikan untuknya. Ia pun menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Ia gantikan sifat hasad itu dengan rasa cinta. Ya, ia dikatakan bahawa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia. Ya, itu dia. Jadi bentuk keempat inilah tingkatan paling tinggi, ya, dalam iman yang memilikinya, iaitu yang memiliki iman yang sempurna, di mana ia menyintai saudaranya sebagaimana ia menyintai dirinya sendiri. Ya, itu dia. Ya, ini tingkatan hasad, ya, yang mana berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meskipun tidak berpindah padanya. Orang yang hasad ataupun dengki lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang, ya. Bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah padanya. Jadi seharusnya setiap orang yang memperhatikan bahawa setiap nikmat sudah pas diberikan Allah pada setiap makhluknya, sehingga ia tak perlu iri hati dan hasad, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iaitu dia. Jadi kenapa kita perlu ada berhasad dengki, ya? Jadi keinginan, ya, kita ni berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah padanya. Misalnya ada wanita cantik yang sudah menjadi isteri orang lain, ia punya hasad. Seandainya suaminya mati ataupun ia ditalak, ia ingin menikahinya. Atau boleh jadi pula ada yang punya kekuasaan atau pemerintahan yang besar, ya, yang sangat berharap seandainya raja atau pengusaha tersebut mati saja biar kekuasaan tersebut berpindah padanya. Ini yanlah sering berlaku kepada lumrah manusia yang punya bersifat hasrat, ya. Jadi tingkatan hasad ni kedua ini sama haramnya, ya, tetapi lebih ringan dari yang pertama. Jadi kalau kita terlebih sangat hasad dengki, ya haram jugalah, ya. Tidak punya maksud pada nikmat orang lain, tetapi ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Jadi hasad seperti ini membuat seseorang, kata orang, akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain, ya. Jadi tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, tetap ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jika keadaan orang lain itu lebih dari dirinya, barulah ia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain hilang sehingga tetap sama dengannya. Yang tercela adalah keadaan kedua, ketika menginginkan nikmat saudaranya tu hilang. Ini memang ada, ya. Jadi menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah disebut dengan, kata orang, ghibtah sebagaimana terdapat dalam hadis tersebut. Ya, itu dia. Ya, junjungan kita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, ya, tidak boleh hasad, ya, kecuali pada dua orang, iaitu orang yang Allah anugerahkan padanya
harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah berikan kurnia ilmu, ya, ilmu yang menunaikan dan mengajarnya kepada orang masyarakat di luar sana, ilmu Al-Quran maksudnya, ya. Jadi inilah maksudnya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang itu berlomba-lomba terus untuk kebaikan, bukan berhasad dengki, ya. Ya, itu dia. Yang utama, ya, yang utama kita bertawakal kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya keperluannya, ya. Ya, yang kedua, bertakwa kepada Allah, ya. Allah, ya, Ta'ala berfirman. Ya, aku ulang lagi sekali, ya. Allah Ta'ala, ya, berfirman, jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ya, itu dia. Jadi ketiga, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, ya, yang hasad dengki, ya. Ya, makanya bila kita ni menghadapi cara kita menghadapi orang yang punya sifat hasad dengki ni, ya, kita ni disarankan bacalah surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas atau surah Al-Falaq dan surah Al-Nas, ya. Ini untuk benteng kita, ya, menghadapi orang-orang yang berhasad dengki, ya. Kita mengamalkan surah tersebut ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali, maka itu akan mencukupkan dari segala sesuatu, ya. Ya, jadi kata orang, ya, mengatakan benteng yang paling kuat untuk melindungi diri daripada kejahatan yang hasad adalah dengan berpegang kepada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, bila kita berhadapan dengan orang hasad dengki ni, ya, kita cuba ambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakan kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, ini satu contoh, ya. Ya, ini sudah berlaku di zaman-zaman dulu, ada sifat hasad dan dengki walaupun saudara sendiri. Jadi kita ambil ni menjadi satu iktibar, ya. Ya, kita sebagaimana kita amalkan yang surah yang aku katakan tadi yang sudah dipesan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Falaq, surah Al-Nas, ya, pagi ataupun petang, ya. Jadi untuk menghindari orang yang punya rasa hasad dan dengki kepada kita, ya. Terima kasih atas waktu anda, ya, menonton video ini sampai selesai. Kita jumpa di lain kali. Bye. Love you.